Halo, saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester Ekonomi Mikro. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Vera Amanda dengan nomor induk mahasiswa 210-2010 70107 kelas MJ101 Universitas Cyber Asia. Saya akan membahas salah satu produk atau jasa dan berada pada bentuk atau struktur pasar seperti apa. Struktur pasar terdapat 4 jenis struktur pasar, yaitu 1. Pasar persaingan sempurna, 2. Pasar monopoli, 3. Pasar persaingan monopolitik, dan 4. Pasar oligopoli. Di sini saya akan membahas pasar persaingan sempurna saja. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau serupa. Pasar persaingan sempurna merupakan salah satu sistem pasar di mana para pembeli dan penjual hadir dalam jumlah yang sama banyak. Akan tetapi, sistem pasar ini tidak mempunyai kemampuan dan kekuatan dalam mempengaruhi harga. Selanjutnya, ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Jenis pasar ini tercipta karena mempunyai prinsip, yaitu tidak akan ada satupun pelaku usaha atau pemilik bisnis yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Tidak ada satupun penjual yang mempunyai sumber mobilitas yang tergolong tinggi dengan harga serta pengguna yang fleksibel. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yaitu 1. Ada banyak penjual dan pembeli yang ada di dalam pasar. Nah, artinya jumlah penjual dan juga pembeli yang banyak tersebut membuat jenis pasar ini mempunyai harga jual dagang yang relatif stabil. Yang kedua, terdapat praktik free entry dan free exit. Yang artinya terdapat kebebasan bagi para penjual untuk membuka ataupun menghentikan usaha mereka di dalam pasar. Dan yang ketiga, produk yang diperjualbelikan bersifat serupa atau homogen. Perusahaan atau produsen yang berjualan di dalam pasar persaingan sempurna mempunyai sifat yang homogen atau bisa digantikan dengan produk yang dijual oleh orang lain. Dan yang keempat, tidak ada celah informasi tentang pasar antara penjual dan pembeli, yang artinya semua penjual dan pembeli mengetahui tentang keadaan pasar dan juga patokan harga yang dijual. Selanjutnya, nomor 5, mobilitas sumber ekonomi terjadi secara sempurna dan merata. Minimnya kesulitan ketika sumber dayanya dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan yang keenam, terdapat standarisasi produk, yang artinya kesetaraan produk bisa menjadi luaran industri yang umum dan dapat membuat persaingan antar penjual menjadi lebih seimbang. Oleh sebab itu, pasar persaingan sempurna biasanya akan didukung dengan produk-produk yang berkualitas standar. Dan yang terakhir, nomor 7, tiap produsen mempunyai pangsa pasar sendiri. Pasar persaingan sempurna mempunyai target pasar yang seimbang untuk tiap penjual yang menawarkan produk homogen. Oleh karena itu, para produsen tidak bisa bersaing melalui harga. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Saya akan membacakan kelebihan pasar persaingan sempurna terlebih dahulu. Yang pertama, pembeli atau konsumen paham tentang harga pasar, sehingga sangat kecil terjadi kerugian atau kekecewaan. Yang kedua, konsumen akan merasa sejahtera karena bebas memasuki pasar. Yang ketiga, adanya persaingan murni karena barang yang diperjualbelikan homogen. Yang keempat, harga cenderung stabil karena keadaan pasar dapat diketahui sebelumnya. Yang kelima, mudah memilih atau menentukan barang yang diperjualbelikan. Yang terakhir, barang yang diproduksi bisa diperoleh dengan ongkos yang serendah-rendahnya. Selanjutnya, kekurangan dari pasar persaingan sempurna, yaitu 1. Hanya ada 1 atau 2 industri yang mendekati pasar persaingan sempurna. Yang kedua, adanya faktor eksternal yang tidak diperhitungkan dalam posisi kesejahteraan optimum konsumen.
Dan yang terakhir, tidak ada barang substitusi karena bersifat homogen. Selanjutnya, contoh dari pasar persaingan sempurna itu sendiri. Salah satu contoh pasar persaingan sempurna yang ada di Indonesia adalah pasar beras dan perusahaan beras. Pasar beras adalah salah satu contoh dari pasar persaingan sempurna yang mudah dijumpai di Indonesia. Seperti diketahui, beras adalah salah satu bahan yang menjadi makanan pokok dalam negeri, sehingga kebutuhan akan beras sangat tinggi dan membuat komoditi yang satu ini sangat cocok dijual di jenis pasar persaingan sempurna. Pasar beras sendiri mempunyai segala ciri yang dimiliki oleh pasar persaingan sempurna, mulai dari jumlah penjual dan pembelinya, harga pasar yang tidak bisa diubah secara sepihak, dan kebebasan berjualan. Perusahaan beras yang memproduksi beras hanyalah satu di antara sekian banyak produsen beras. Kontribusi perusahaan yang satu terhadap produksi beras secara keseluruhan hanyalah merupakan bagian kecil dari jumlah produksi yang sangat besar. Artinya, berapapun jumlah beras yang dapat diproduksi perusahaan, harga keseimbangan beras di pasar tidak akan berubah. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih telah mendengar. Terima kasih.